Ya, Majikan, celaka! Kediaman kita dikepung tentara. Mereka bilang kau bersekongkol dengan bandit. Harta disita untuk tentara. Bagaimana ini? Apa? Apa? Tentara? Mana mungkin? Kenapa tidak? Tuan ini. Lepaskan. Tuan. Bos, kamar dagang Gunawan dikepung tentara. Pengemis yang kau suruh saya cari juga ada di dalam. Pengemis itu? Dia kembali? Kau? Kau masih hidup? Berkat kalian, tak hanya selamat, jadi anak angkat Panglima Besar Santoso. Kau Panglima Muda? Adrian Gunawan? Kau yang memfitnahku. Bajingan, aku ayahmu. Yang kujodohkan 5 tahun lalu. Nona. Rumah tadi bilang, Tuan Muda kemarin gadaikan liontin giok keluarga untuk 3 karung uang perak. Miskinnya sampai ikat pinggang tak ada. Ayo. Bawa 88 peti mas kawinku. Kita selamatkan dia dulu. Sejak ibuku dibunuh, aku tak punya ayah. Bawa Tuan Gunawan dan perempuan ini untuk diinterogasi, cari bukti, persekongkolan dengan bandit. Yang lain penjara, harta keluarga Gunawan. Di situ untuk tentara. Tuan gimana? Adrian Gunawan, aku ayahmu. Kau melawan ayah, kena kutuk langit, Adrian Gunawan. Bawa dia. Berhenti. Nadia Mahendra. Adrian Gunawan itu calon suamiku. Jangan sentuh dia. Panglima Muda. Hadang? Tak usah. Kau memang nekat. Ini saatnya kau pura-pura tentara? Pura-pura apa? Aku asli... Asli apa? Aku bawa uang untuk tebus kau. Kurang ajar. Siapa berani? Panglima Muda. Panglima Muda datang. Kabur. Kalau bukan aku, kau sudah tenggelam. Katakan, mau balas bagaimana? Makasih. Tampan sekali. Nikah sama aku. Nikah? Bukannya terlalu cepat? Ya, nikah saja. Aku cari alat tulis buat surat. Jangan lari. Jangan kabur. Nadia. Mau bawa aku kemana? Jangan panggil Nona besar. Panggil penyokong. Penyokongku. Kalau bukan aku, kau sudah dibawa dan dipenjara sama keluarga Gunawan. Baik, baik. Makasih Nadia sudah selamatkan aku lagi. Lalu bagaimana balasnya? Nikah. Waktu pertama selamatkan kau, bukannya kau sudah menyerahkan dirimu padaku? Jadi sebagai orangku, wajib aku lindungi kamu. Orangmu? Kapan aku jadi orangmu? Kapan aku jadi milikmu? 3 tahun lalu. Semua orang mengira kau sudah mati. Aku bakar banyak uang arwah untukmu. Kataku itu dana sokongan. Kau tak membantah. Aku sudah mati. Mana bisa membantah? Aku tak peduli. Tak membantah berarti setuju. Sekarang akan kutato di tubuhmu. N.
Ayah. Nanti malam lihat perlahan. Nanti malam lihat perlahan. Sekarang keluarga Gunawan sudah disita. Aku mungkin buronan. Masih ada waktu untuk menyesal. Menyesal? Aku tak kenal kata menyesal. Apa itu menyesal? Sekarang, kau percaya aku serius? Aku kau tebus. Tentu jadi orangmu. Aku numpang hidup. Tak percaya mau bagaimana lagi? Oh iya, aku penyokongmu. Pulang. Apa ini? Perjanjian sokongan yang kususun sendiri. Kau tanda tangan di sini? Hubungan kerja kita resmi terbentuk. Baik. Baca baik-baik klausulnya. Klausul 1. Harus penuhi semua permintaan penyokong. Klausul 2. Dilarang bicara dengan perempuan lain selain aku. Klausul 3. Kau ngapain? Belum selesai bicara? Klausul 3. Langsung jalankan kewajiban piaraan kesayangan. Papa Mahendra. Perusahaan dagang Gunawan di sebelah disita. Apa kita ikut terseret? Bukankah dulu Papa pernah berbisnis dengannya? Tentara preman. Mau nyita siapa ya nyita? Citra, bukankah kamu dekat dengan Putra, Sekretaris Wijaya di sisi Panglima Besar Santoso? Coba tanyalah. Iya, Citra. Cepat tanya Tuan Muda Wijaya. Ya, kita akan kena imbas. Baik, aku akan tanyakan padanya. Tapi ayah, aku dengar kabar hari ini, kakak juga pergi ke perusahaan dagang Gunawan. Dengan sorak-sorai, atas nama keluarga kita, membawa pergi seorang pria. Apa? Sungguh keterlaluan. Sepanjang hari, hanya tahu bawa-bawa nama keluarga Mahendra untuk berbuat onar di luar. Muka keluarga Mahendra dibuatnya malu semua. Anak perempuan durhaka ini, kalau dia bisa separuh bijak seperti Citra, alangkah baiknya. Dulu, mengirimnya ke desa, memang keputusan yang tepat. Oh, ayah. Jangan marah. Jangan sampai sakit karena dia. Apa katamu? Adrian dipiara seorang perempuan? Aku dari jauh. Hanya dengar Nona itu bilang pada Panglima Muda mau memiara dia. Lalu, Panglima Muda pun menurut saja ikut dia pergi. Dan memperingatkanku, jangan berisik. Pantas saja 2 tahun ini, aku mau menjodohkannya. Dia selalu menolak. Ternyata sudah lama punya pujaan hati. Cari tahu, siapa gadisnya. Kata orang, sepertinya marga Mahendra. Nona dari keluarga Mahendra. Cepat, siapkan kereta. Aku akan keluar Mahendra sekarang.
Ada apa, Citra? Kak Dimas, aku harus keluar. Lihat keluarga Gunawan sebelah. Banyak orang masuk. Kamu tahu ini kenapa? Tenang, Citra. Jangan takut. Keluarga Gunawan bersekongkol dengan perampok. Panglima Muda sendiri yang perintahkan penyitaan. Mungkin ada urusan pribadi juga. Api. Tak akan menjalar ke keluarga Mahendra. Panglima Muda. Anak angkat Panglima Besar Santoso itu, dia orangnya bagaimana? Aku jarang berinteraksi dengan Panglima Muda. Cuma tahu, dia sebaya denganku. Pada bawahan juga baik. Kayaknya orangnya baik. Terima kasih Kak Dimas. Nanti aku traktir makan ya. Siapa mereka berdua? Nyonya, putra sekretaris Wijaya, dan nona keluarga Mahendra dari kota Surya Indah. Jadi itu dari keluarga Mahendra? Yang itu, Nona Mahendra yang mau menyokong Adrian, pujaan hati Adrian? Kelihatannya cukup manis dan penurut. Benarkah? Menurutku tidak begitu. Karena sudah bertemu dan melihat sosoknya, aku tak perlu ke kediaman Mahendra. Sudah tua begini, pinggangku memang tidak kuat lagi. Aku pulang istirahat dulu. Nyonya, izinkan saya antar Nyonya pulang. Tidak usah, antarkan hadiah ke kediaman Mahendra untukku. Bilang saja, ini untuk Nona Mahendra. Jangan terlalu mencolok. Baik. Bangun pagi sekali ya. Tentu harus bangun pagi. Untuk tuan penyokong kita, mengupas apel. Gimana rasanya? Ada yang tidak enak? Lumayan. Kemarin cuma bahas kewajibanku. Tapi kamu sebagai penyokongku, hanya boleh punya aku. Ngapain ketawa? Aku cuma mau jamin kemurnian hubungan sokongan kita. Minta jaminan. Jaminan? Hubungan sokongan yang suci. Kamu benar. Kalau hubungan sokongan semurni ini, bukankah seharusnya di pagi hari kita... Nadia. 3 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kangen tapi tak kunjung datang. Dulu kukira kau benar-benar tewas. Sampai lama berduka. Kalau bukan beberapa waktu lalu, orangku menemukanmu, kau takkan beritahu aku ya? Aduh, tuan penyokongku. Maafkan hamba kecil ini sekali saja. Salah di mana? Salah di mana? Salah di mana-mana. Mana? Di sini. Salah di mana? Komandan, semua ini hadiah untuk Citra kami. Ini titipan Nyonya Santoso. Kemarin, putri Anda di luar kediaman, Nyonya melihatnya dari jauh, sangat menyukainya. Khusus menyuruh saya antar. Dikasihani Nyonya, kehormatan bagi Citra. Jika Nona Mahendra ada waktu, bisa berkunjung ke kediaman Panglima, menemani Nyonya berbincang. Citra pasti sempat. Pasti akan sering ke kediaman Panglima. Komandan, hati-hati di jalan. Citra, menurutmu, tiba-tiba Nyonya Santoso kirim hadiah. Arti apa ini? Ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga kita? Ayah, dari Kak Dimas katanya. Usia Panglima Muda itu sekitar umurku. Menurut ayah, jangan-jangan Nyonya Santoso tertarik padaku? Mau aku jadi menantunya? Mungkin saja. Apa-apaan ini? Ayah, katanya aku sudah dilirik Nyonya Santoso. Lalu perjodohan masa kecil dengan keluarga Surya, bagaimana? Tenang saja. Bukankah masih ada Nadia Mahendra? Sudah bertahun-tahun aku membesarkannya. Sudah waktunya agar dia berkontribusi untuk keluarga ini. Halo, Halo Panglima Besar Santoso. Saya pemilik rumah judi Cakrawala, bos di balik layar. Nama saya Nadia Mahendra. Saya tahu Anda sedang menyelidiki rumah judi Cakrawala. Saya bisa bekerja sama dengan semua penyelidikan Anda. tak kusangka. Bos rumah judi terbesar di kota Surya Indah. Ternyata seorang nona muda. Sungguh, pemuda yang menjanjikan. Terlalu berlebihan Panglima Besar Santoso. Saya bisa mendukung semua tindakan Anda, tapi saya punya satu syarat. Bos Mahendra, silakan. Saya berharap Anda bisa membebaskan Adrian Gunawan. Adrian Gunawan. Dia dari keluarga Gunawan. Tapi 3 tahun lalu sudah diusir dari keluarga Gunawan.
Dia dan keluarga Gunawan tidak ada hubungan apa-apa. Jadi saya harap Anda tidak perlu mempersoalkan statusnya. Boleh saya bertanya? Nona Mahendra dan Adrian Gunawan, apa hubungannya? Dia orang yang kusuka. Sedang memikirkan apa? Haruskah aku beritahu identitasku padanya? Sudahlah, sekarang bukan waktunya. Sedang memikirkan cara agar angkatan bersenjata tidak memburumu. Aku penyokongmu. Tentu punya kewajiban membantumu menyelesaikan masalah ini. Kamu harus membalas budiku dengan baik. Tenang saja, mereka seharusnya belum bisa menemukan tempat ini. Mending aku balas budi dulu sama kamu. Nanti harus beritahu ajudan. Jangan muncul dulu di sekitar sini. Nadia Mahendra, buka pintu ini. Aku tahu kamu tinggal di sini. Kakak! Aku dan Papa Mahendra ada urusan mau bicara sama kamu. Cepat buka! Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Jangan sampai mereka tahu kamu ada di sini. Kalau tidak, dengan tabiat busuk Arman Mahendra, dia pasti akan membocorkan kabar tentangmu ke pihak Panglima Besar. Jangan sampai dia lihat Citra Mahendra. Kalau tidak... Ada apa? Tenang, aku pasti nurut. Tidak akan bersuara sedikit pun. Hah? Hidupmu sendirian di sini. Cukup enak ya. Aku tanya kamu kemarin pergi ke perusahaan dagang Gunawan ya? Lalu bawa pulang seorang pria? Kok kamu tahu? Ambil. Urusanmu apa? Brengsek! Begitukah caramu di luar sana? Memalukan aku? Dengar, mulai hari ini, semua toko di tanganmu harus diserahkan. Aku yang jaga untukmu. Atas dasar apa? Itu mas kawin yang ditinggalkan ibuku untukku. Mas kawinku saja mau kau rampas. Milikmu adalah milik keluarga Mahendra. Sebagai ayahmu, aku cuma mau membantumu menjaganya. Apa salahnya? Dari kecil kau buang aku di desa. Tak pernah peduli. Sekarang lihat tokonya mulai menghasilkan, lalu mau membantu menjaganya lagi? Mimpi kali. Baik. Kalau tidak mau kasih juga boleh. Kalau begitu, kau gantikan Citra menepati perjodohan masa kecil dengan keluarga Surya. Kenapa harus aku? Kenapa? Kakak... Karena aku sudah berhasil merebut hati Nyonya Santoso. Aku sebentar lagi akan menikahi Panglima Muda, menjadi Nyonya Panglima Muda. Dia mau menikah dengan siapa? Panglima Muda. Aku... Aduh. Ternyata Citra yang membanggakan aku. Perjodohan keluarga kita dengan keluarga Surya sudah dijanjikan oleh generasi sebelumnya. Tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak, keluarga kita akan dicemooh seumur hidup. Kau juga anak perempuan keluarga Mahendra. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang saatnya kau membalas budi. Aku tidak mau menikah. Bukan urusan mama tidak. Kecuali kau tidak ingin bertemu ibumu lagi. Arman Mahendra, kau masih manusia? Dia istrimu yang sah. Kau buang dia ke rumah kebun di luar kota. Sekarang malah pakai dia untuk mengancamku. Begini caramu bicara dengan ayahmu? Kakak... Rupanya kau sembunyikan pria di kamarmu. Lama tidak berjumpa. Kak Adrian, kau tidak mati? Adrian, kenapa kau di sini? Seluruh keluargamu sudah ditangkap dan dimasukkan penjara besar. Kau... Nadia Mahendra, kau ini anak durhaka. Kau tahu tidak? Keluarga Gunawan digerebek tentara. Kau berani sembunyikan dia. Ini menyembunyikan penjahat. Dia bukan penjahat. Dan sekarang dia tak ada hubungan dengan keluarga Gunawan. Sekarang dia piaraan kesayanganku. Kau... Kakak memelihara piaraan kesayangan juga? Kakak saja bukan ditanggung keluarga Mahendra? Mau memelihara piaraan kesayangan? Papa Mahendra tahu tidak? Sejak aku pindah dari kediaman Mahendra,
Aku tak pernah ambil uang keluarga Mahendra sepeser pun. Aku memelihara seseorang. Tak perlu izin kalian juga, kan? Kak Adrian, kapan Kak pulang? Kenapa tak cari aku? Kita sudah lama tak bertemu. Haruskah aku lapor padamu kalau pulang? Sekarang Nadia penyokongku. Aku orangnya. Antara kita, lebih baik jaga jarak. Sedikit. Kak Adrian, kita berdua sahabat sejak kecil, tumbuh besar bersama. Kondisimu sekarang, aku juga sedih. Aku tahu, kamu memang tak suka kakakmu. Tenang saja, aku takkan diam tanpa menolong, melihatmu dihina olehnya. Benar. Adrian, hubunganmu dengan Citra begitu dalam, walaupun keluargamu disita. Tapi jika Citra suka, kediaman Mahendra bisa melindungi seekor piaraan kesayangan. Tapi Nadia, seorang anak durhaka tanpa perlindungan kediaman Mahendra, tak bisa menjagamu. Tak bisa menjagamu. Iya, Kak Adrian. Dalam keadaan keluargamu sekarang, kau seorang buronan. Kakakku pasti tak bisa melindungimu. Lebih baik kau ikut aku saja. Tenang, permintaan apapun bisa kau sampaikan padaku. Bagus. Bagus. Memang, Adrian dan Citra sahabat sejak kecil. Hubungan mereka dalam. Sekarang bertemu lagi. Mana mungkin dia tak ikut Citra? Aku terlalu naif. Kupikir begini, bisa menahannya. Permintaanku sekarang. Kalian berdua enyah. Kau hebat. Adrian Gunawan, nolak jamuan baik, malah minta hukuman? Akan kulihat sampai kapan Nadia bisa lindungimu. Aku memang mau lindungi dia. Urusanmu apa? Aku ayahmu. Lahirkan tapi tak rawat. Ayah macam apa? Tak dengar kata Adrian? Pergi dari rumah kami. Enya! Kami tak mau kau di sini. Hei, Nadia Mahendra, kau pikir baik-baik. Aku sebentar lagi jadi calon istri Panglima Muda. Kalau kau berani usir aku, nanti aku akan lapor padanya. Kau tamat. Kau mau menikahi Panglima Muda? Dia setuju? Mengandalkan kuasa kecil untuk memerintah. Enyah. Hei! Kau pikir Panglima Muda? Kalau tahu, kau merebut di luar. Kekasih orang lain masih mau menikahimu? Mumpung aku belum mau lapor ke kediaman Panglima. Enya! Perjodohan masa kecil dengan keluarga Surya, kau harus gantikan Citra. Besok, Tuan Muda Surya mengundang makan di Hotel Damai. Kau harus hadir. Nadia Mahendra, Pergi. Nadia Mahendra! Nadia Mahendra! Tenang saja. Aku beda dengan kalian. Aku punya prinsip. Nadia Mahendra. Kau tunggu saja. Besok kau benar-benar mau pergi? Cuma makan bersama. Bukan masalah besar. Aku tak mungkin ganti Citra Mahendra menjalani perjodohan itu. Kita sudah sepakat. Kalau sudah punya aku, jangan cari pria lain. Kau cuma piaraan kesayanganku. Beres-beres urusanku? Boleh begitu? Nadia Mahendra, kau janji padaku. Ingin ingkar janji? Aku tak ingkar. Baik-baik. Hanya kau satu-satunya. Aku bersumpah. Bersumpahlah. Nyonya, aku perlu bicara. Kebetulan Pak Santoso, aku juga ada hal. Nyonya duluan. Keajaiban langka terjadi di rumah kita. Adrian punya orang yang disukai. Sudah kuduga. Dulu aku kenalkan, banyak gadis baik, tapi tak ada yang dia suka. Ternyata, sudah ada pujaan hati. Nyonya juga tahu? Hari ini ada gadis menelepon aku. Dia bilang, minta aku urus keluarga Gunawan, lepaskan Adrian. Kurasa sih, Adrian tak beritahu gadis itu tentang jati dirinya. Cuma namanya siapa ya? Sepertinya Marga. Marga Mahendra. Iya betul, Marga Mahendra. Benar, Marga Mahendra. Nyonya tahu dari mana? Pernah ketemu? Pernah. Kelihatannya cukup manis. Kalau Adrian suka, pasti gadisnya baik. Sudah kusuruh ajudan kirim hadiah. Nyonya baik hati. Cuma, sepertinya Adrian tak mau identitasnya ketahuan. Jangan khawatir. Saat kukirim, tak kusebut Adrian. Punya hubungan dengan kita. Hal ini aku paham. Hahaha.
Adrian anak baik. Karena aku tak bisa punya anak, aku anggap Adrian seperti anak sendiri. Kusayangi dia. Dia suka seseorang, aku paling senang. Nyonya Panglima Besar, ada gadis mengaku Nona Mahendra. Mohon bertemu Nyonya. Persilakan masuk. Baik. Nyonya, Nona Mahendra senang bertemu. Memang gadis yang manis. Mari, silakan duduk. terima kasih Nyonya. Hadiah Nyonya. Sudah Citra terima. Sangat kusuka. Datang untuk berterima kasih pada Nyonya dan Panglima. Kamu baik hati. Nona Mahendra berapa umur? Sudah ada perjodohan? Ternyata benar. Nyonya dan Panglima Santoso ingin menjadikan mereka menantu. Nadia Mahendra, tunggulah. Nanti aku nikahi Panglima muda, banyak cara untuk menghukummu. 19 tahun, belum ada perjodohan. Keluarga Santoso baru tiba di kota Surya Indah. Rencananya beberapa hari lagi akan mengadakan jamuan malam. Nona Mahendra, ikutilah saya menghadirinya. Citra berterima kasih atas kebaikan Nyonya. Ayah angkat, saya sudah kembali. Kau masih ingat harus pulang? Kupikir kau akan tinggal terus di pelukan asmara itu dan tak mau kembali. Anda sudah tahu semuanya? Bukan cuma aku yang tahu. Ibu angkatmu juga sudah tahu. Kalau bukan karena telepon Nona Mahendra yang menelepon ke sini, aku ini selama ini dibohongimu. Dia bahkan sudah menelepon Anda. Dia mengaku sebagai bos di balik layar rumah judi Cakrawala. Bersedia bekerja sama dengan kami untuk semua operasi ke depannya. Semua itu demi agar aku membebaskanmu, agar urusan keluarga Gunawan tak menyeretmu. Rumah judi Cakrawala? Yang terbesar di kota Surya Indah itu, rumah judi Cakrawala. Kami selalu gagal melacak ke bos di balik layarnya. Tak disangka ternyata dia. Gadis ini rela untukmu. Menyimpan identitasnya sendiri. Dengan bisnis sebesar itu, kau harusnya bersyukur. Ngomong-ngomong, Adrian, jujurlah padaku. Selama bertahun-tahun ini, aku dan ibu angkatmu telah memperkenalkanmu pada begitu banyak gadis, tapi semuanya kau tolak. Apakah ini karena gadis Mahendra ini? Kenapa kau sendirian di sini? Dimarahi? Dia memarahimu? Balas saja memarahinya. Bangunlah. Kau lihat tinggimu segini. Walaupun dia makimu atau pukulmu, kau pasti bisa melawannya. Kalaupun kau tak bisa, cari aku. Aku jago bertarung. Benar. Aku menyukainya bertahun-tahun. Wah, sayang sekali aku dan ibu angkatmu selama ini selalu khawatirkan urusan jodohmu. Tak disangka, kau sendiri diam-diam sudah punya pujaan hati. Baguslah, kini kami lega. Merepotkan bapak dan ibu. Gadis pilihanmu pasti gadis yang baik. Oh ya, kami di kota Surya Indah sudah beberapa lama. Aku berencana mengadakan jamuan malam di kediaman Panglima. Kau ingat untuk hadir. Baik, nanti pasti ku bawa pujaan hatiku untuk hadir. Tapi, mohon bapak dan ibu bantu sembunyikan identitasku. Nona Besar Mahendra, sudah lama mendengar namamu. Sama. Juga lama mendengar nama Tuan Muda Surya. Sebenarnya awalnya, aku tak setuju dengan perjodohan ini. Soalnya reputasi Nona Besar Mahendra terkenal di seluruh kota Surya Indah. Tak sebaik adikmu. Tapi setelah bertemu hari ini, justru buatku pada Nona Besar berubah pikiran. Ah, jangan begitu. Reputasiku memang sangat buruk. Tak bisa dibandingkan Citra Mahendra,
Anda lebih baik sering-sering berinteraksi dengannya. Aku ada urusan, pamit dulu. Nona besar Mahendra, jangan buru-buru pergi. Aku padamu sangat puas. Mending kita duduk, makan bersama dengan tenang. Kenal lebih dalam. Ini makanan barat. Kamu belum pernah coba, kan? Sok banget. Makanan barat aja. Dibuat kayak cuma dia yang pernah makan. Menurutku, pernikahan kita bisa dipercepat. Kurang ajar. Berani pegang tanganku? Kamu tuli ya? Anggap dirimu siapa? Masih bilang puas sama aku? Aku sama kamu sangat tidak puas. Nadia Mahendra, kamu berani pukul aku. Kamu tahu nggak, jalanan mana yang aku kuasai? Aku peduli setan. Jangan manapun. Lainnya dari sini. Jangan sampai kulihat kau lagi. Nadia Mahendra, kau tunggu saja. Orangnya? Belum ketemu. Rumah kebun keluarga Mahendra di luar kota juga tidak ada. Maksudmu, aman Mahendra mungkin menyembunyikannya di kota Surya Indah? Kerahkan semua orang untuk mencari. Harus ditemukan. Nadia, kapan pulang? Baru tiba. Kamu tadi kemana? Aku belikan kue persik favoritmu. Ini. Kamu masih ingat aku suka kue persik? Semua tentangmu kuingat. Nadia, Ya? ada sesuatu ingin kubicarakan. 2 hari lagi, ada jamuan malam di kediaman Panglima. Mau ikut? Ini kesempatan langka untuk bertemu Panglima Besar Santoso. Jamuan malam. Kalau ada undangan, mungkin akan kuhadiri. Kenapa? Jangan-jangan lu mau gue anterin ke sana? Wah, itu kan rumah Panglima. Pasti ketemu Panglima mudanya. Nggak takut lo ditangkep? Dia bawa pergi lo? Panglima muda sama gua, seharusnya nggak ada masalah. Soalnya waktu gua kabur dulu, nggak ada yang nyariin gua. Jadi, gua mau lo anterin gua. Kalau ketemu Panglima muda, gua bakal minta maaf. Mungkin dia maafin gua. Hah? Pikir-pikir dulu. Oke deh. Coba aja. Lagi pula, gue udah minta maaf sama Panglima Besar Santoso. Dia pengen lihat-lihat, bawa aja dia. Nadia, lo belakangan ini nggak jalanin kewajiban lo sebagai sponsor. Gue kan sponsornya, kewajiban apa lagi? Yang jelas, lo yang harus layanin gue, dandanin gue dengan baik. Bener juga kata lo, gue yang harus layanin lo. Iya dong. Lo, kemeja lo kualitasnya jelek. Gue aja nggak keras. Oke. Lo nggak keras. Coba lo raba. Dia keterlaluan banget. Paman Mahendra, ayah gua aja nggak pernah hinain gua. Keponakan Nadia Mahendra itu berani mukul ayahnya sendiri. Ini bukan cuma keterlaluan. Iya, Tuan Muda Surya. Kakaknya itu karakternya tegas sama siapa aja. Bahkan ayah nggak bisa ngatasin. Kalau lo punya cara buat ngeredain dia, itu bagus banget. Aku cuma mau bilang, dengan sifatnya yang begitu, nanti
Dia pasti akan celaka besar. Harus dibina sebelum menikah. Begini juga baik untuk Tuan Muda Surya. Nona kedua benar. Memang harus diberi pelajaran. Kalau tidak, nanti setelah dinikahi, bisa-bisa dia berani melawan aku. Tapi, mungkin perlu bantuan Nona kedua. Untuk ini, Nadia Mahendra. Nah, sekarang kau akan merasakan akibatnya. Wah, bukankah ini Tuan Muda Surya? Ada perlu apa dengan kami? Belakangan bos terbesar kami. Suruh kami cari orang, tak sempat urusi masalahmu. Bagaimana kalau tunggu dulu sampai urusan ini selesai? saudara-saudara, urusanku tidak rumit. Cuma mau menghajar seorang perempuan. Setelah berhasil, uang sebanyak ini, semua untuk kalian. Tuan Muda Surya dermawan. Tak masalah. Mau hukum siapa? Serahkan pada kami. Besok pagi-pagi akan ada yang memancingnya ke sini. Kalian hanya perlu menjepitnya sampai terjepit. Lalu tunggu aku untuk menyelamatkan sang putri. Pagi-pagi berisik sekali. Ngetok-ngetok pintu apa? Mau kasih kabar duka? Ayah sudah dalam masalah. Kau masih lamban seperti ini. Arman Mahendra sekarat. Beritahu aku supaya bisa ziarah kuburnya. Kau... Kakak... Ayah baik-baik saja. Tapi sepertinya aku melihat dia membawa Nyonya pulang ke rumah. Apa? Cuma kayaknya... Aku cuma lihat dari jauh. Bawa aku sekarang. Tunggu. Kau bilang bawa ya bawa? Coba minta baik-baik. Aku bilang, bawa aku pergi. Lepaskan aku. Aku bawa kau pergi kalau kau lepaskan. Ikut aku. Ayo. Kakak. Di sini? Kau bohong padaku? Arman Mahendra sama sekali tidak membawa ibuku pulang. Benar kan? Kakak, kau terlalu naif. Ini adalah senjata untuk mengendalikanmu. Mana mungkin dengan mudah kau temukan. Mau kemana kau? Tuan Muda Surya tidak bohong. Memang cantik. Kalian mau apa? Tahu aku siapa? Di wilayah kota Surya Indah, bos kami adalah raja. Bawah tanah tak berjubah. Tahu bos kami siapa? Siapa? Menyebut diri raja tak berjubah? Tidak malu? Siapa? Sebut saja takut kau. Bos kami berkuasa di dunia hitam dan putih. Dialah bos di balik layar. Rumah judi Cakrawala. Di seluruh kota Surya Indah, tak ada yang berani ganggu kami. Rumah judi Cakrawala? Aku jadi raja bawah tanah? Kenapa aku tidak tahu? Kau bilang siapa? Takut kan? Nona, takut kan? Nona Besar Mahendra? Ini, apa yang terjadi? Kau dalangnya. Mereka sebut Tuan Muda Surya? Ini, bagaimana kau bisa? Arman tak pernah bilang, aku dari kecil di desa. Jago bertarung. Gak apa. Kau, jangan mendekat. Bos kami tak akan lepaskan kau. Cepat pergi. Tunggulah. Aku laporkan ke bos. Kau tamat. Berdiri. Kakak. Sun Peng yang lakukan. Aku juga tak mau. Maafkan aku, Kak. Sumpah saja dipukul. Mana bisa maafkan kau? Nadia Mahendra. Aku di sini. Jangan berteriak. Bicara. Ibuku sembunyikan di mana? Aku tak tahu. Aku sungguh tak tahu. Semua perbuatan Papa. Aku juga tak tahu Nyonya disembunyikan di mana. Tak berguna. Enyah.
Hari ini aku dikeroyok 3 preman. Dikeroyok. Malah mengaku. Bosnya dari rumah judi Cakrawala. Bos di balik layar. Bos, ini salahku. Aku segera periksa. Ini tak mendesak. Orang yang kusuruh selidiki. Ada kabarnya? Belum. Bos, mereka masih cari. Harus temukan orangnya. Selain itu, cari yang jago bertarung. Ikuti aku. Ya, Dan lagi, sudah kukatakan berkali-kali. Orang dari rumah judi Cakrawala. Jangan berurusan dengan bos-bos kamar dagang. Mereka bukan orang baik. Lihatlah nasib. Keluarga Gunawan. Kalau sudah jadi sasaran angkatan bersenjata, bisa mati atau cacat. Kalau ada kasus seperti ini lagi, usir mereka semua. baik. Oke. Kamu awasi dulu. Laporkan padaku begitu ada kabar. Apa? Nadia dikeroyok preman? Di mana? Bagaimana keadaannya? Syukurlah kalau aman. Preman dari mana? Berani-beraninya ganggu orangku. Kalau ketahuan, langsung masukkan penjara besar. Alasannya mengganggu keamanan kota Surya Indah. Orang dari rumah judi Cakrawala? Oh. Nadia pasti punya cara penanganannya sendiri. Jangan ikut campur. Tadi ngapain? Sudah pulang? Nungguin kamu. Beneran? Kok tadi aku lihat kamu sedang telepon? Telepon sama siapa? Telepon? Aku di kota Surya Indah, sudah tidak punya saudara. Mau telepon siapa lagi? Jangan-jangan dia telepon Citra Mahendra? Dia masih belum bisa lupakan Citra? Aku ingatkan kamu. Sekarang aku penyokongmu. Apapun yang kamu lakukan, harus seizinku dulu. Termasuk menelepon. Ya, nona besarku. Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama membuatku penasaran. Dulu, kamu ditindas keluarga Gunawan, diusir dari sana, nyaris mati di luar. Kenapa masih kembali? Bukan karena Citra Mahendra, kan? Masa karena Citra Mahendra? Aku tak suka dia sama sekali. Aku juga tak mau ketemu dia. Aku kembali ke kota Surya Indah untuk menemuimu. Tapi dulu kau... Kakak. Kak Adrian bilang, dia tak mau ketemu kamu. Tolong mulai sekarang, jangan muncul lagi di depannya. Kehadiranmu hanya akan menyusahkan dia. Mengerti. Kalau begitu, tolong lain kali kalian hindari aku. Sudahlah. Masa sudahlah. Sayang. Pasti ada salah paham antara kita. Kita harus bereskan. Kau serius? Serius. Dulu Citra Mahendra bilang, kau tak mau ketemu aku, suruh aku menjauh. Jadi setelah itu, aku tak berani cari kamu lagi. Masa aku bilang begitu? Aku tak pernah bilang itu. Citra Mahendra yang memfitnah. Kak Adrian, kakak tak mau ikut kita. Dia malah marahi aku. Dia bilang, dia tak mau ketemu kamu lagi. Kenapa bisa begitu? Nadia. Dia kan bukan orang begitu. Mungkin dia tak mau ikut kita. Kak Adrian, ayo kita pergi. Jadi aku tak pernah bilang, larang kau cari aku. Sayang, percayalah padaku. Jadi waktu itu sebenarnya kau mau mengajakku main bersama. Tapi kemudian ditipu oleh Citra Mahendra. Dia menipu dua pihak sekaligus. Betul, Citra Mahendra itu keji sekali. Kalau begitu, kenapa kau masih mau main bersama Citra Mahendra? Itu permintaan ayahku. Saat itu, bisnis keluarga Gunawan sedang tidak lancar. Jadi ingin meminjam dukungan keluarga Mahendra. Makanya menyuruhku mendekati Citra Mahendra. Bahkan ibuku juga menyuruhku mendengarkan kata ayah. Jadi, kau suka padaku? Tentu saja.
Besok lusa adalah jamuan yang diadakan kediaman Panglima. Nyonya Panglima Besar menyuruhku menemaninya untuk hadir bersama. Nanti aku pasti akan membuat semua orang terpesona. Dengar-dengar Panglima Muda akhir-akhir ini sibuk sekali, sampai tidak ada waktu pulang. Aku juga tidak tahu seperti apa rupanya. Katanya sih wajahnya tidak buruk. Apapun rupanya, itu kan Panglima Muda. Kekuasaannya jauh lebih besar daripada ayahmu. Kau harus pegang erat-erat ya. Lapor Panglima Besar. Di luar ada seorang perempuan yang mengaku bermarga Mahendra. Dia pernah telepon dengan Anda. Minta bertemu. Bermarga Mahendra? Yang telepon denganku? Jangan-jangan. Cepat, persilakan dia masuk. Siap. Panglima Besar Santoso akhir-akhir ini ada di markas. Orangku tidak bisa menemukan ibuku. Panglima Besar Santoso pasti bisa. Nona Mahendra, Panglima Besar mempersilahkan Anda masuk. Terima kasih. Apa yang membuat Nona Mahendra datang ke markas tentara? Tidak di kediaman Panglima? Siapa kau? Halo, Panglima Besar Santoso. Saya yang telepon Anda. Saya Nadia Mahendra, bos di balik layar rumah judi Cakrawala. Apa? Bos rumah judi Cakrawala adalah kau? Kau Nadia Mahendra? Lalu siapa Citra Mahendra itu? Citra Mahendra? Dia adik tiri saya. Nona kedua keluarga Mahendra. Apa? Keluarga Mahendra punya 2 putri? Betul. Celaka. Salah orang. Ajudan ini juga. Kenapa tidak jelaskan dengan baik? Menyuruh saya bebaskan Adrian Gunawan. Yang menyokong Adrian jadi piaraan kesayangan. Adalah kau? Bukan Citra Mahendra itu? Betul. Ada masalah? Tidak ada. Ini kesalahan kami. Nona Mahendra, silakan duduk. Nona Mahendra, ada keperluan apa datang mencariku kali ini? Ingin merepotkan Panglima Besar Santoso mencari ibu saya di kota Surya Indah. Cari ibumu? Coba ceritakan. Maksudmu, keluarga Mahendra memaksamu menggantikan Citra Mahendra memenuhi perjodohan masa kecil dengan keluarga Surya? Menyandera ibumu? Mengancammu? Benar. Keluarga Mahendra ini brengsek banget. Bisa-bisanya menganiaya istri pertama. Mengancam anak kandung sendiri. Tenang. Bantuan ini pasti kubantu. Kusuruh orang cari sekarang. Aduh. Terima kasih banyak, Panglima Besar. Begini, nanti perintahmu apapun yang tak nyaman, serahkan pada kami. Rumah judi Cakrawala pasti ikut arahanmu. Tak usah. Kita satu keluarga. Keluarga sendiri. Kukatakan, rumah judi Cakrawala kalian dengan angkatan bersenjata kami adalah satu keluarga. Tentu saja. Nah, Panglima Besar, ada satu hal kecil lagi. Ingin ku minta bantuan. Apa itu? Katakan. Bukankah kediaman Panglima akan mengadakan jamuan malam? Aku ingin satu undangan. Hal kecil. Sekarang juga kuberi satu. Kau adalah tamu kehormatanku. Baik. Terima kasih, Panglima Besar. Lalu, untuk kali ini, aku ingin bawa Adrian Gunawan ikut. Jadi, mohon bantuan Panglima Besar. Bantu bicarakan dengan Panglima Muda. Di jamuan, anggap saja dia tak ada. Maksudmu? Bawa Adrian Gunawan ke jamuan malam? Suruh Panglima Muda jangan ganggu dia? Ya, mohon bantuannya. Tenang. Tak ada yang boleh ganggu Adrian Gunawan. Baik, terima kasih Panglima. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Tak usah antak. Mau kemana? Sudah kubicarakan dengan Panglima Besar Santoso. Jamuan malam di kediaman Panglima. Akan kubawa engkau ikut. Kau tak perlu khawatir akan ketahuan Panglima Muda. Terima kasih sudah memikirkan aku. Tapi siapa sebenarnya dirimu? Bisa bantu aku atasi masalah sebesar ini? Aku belum bilang. Aku bos di balik layar rumah judi Cakrawala. Yang terbesar di kota Surya Indah, rumah judi Cakrawala. Hebat sekali. Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin aku lepas dari keluarga Mahendra? Kamu memang hebat, Nadia. Luar biasa.
Baru sekarang tahu aku hebat? Nyonya Santoso, Anda sungguh cantik hari ini. Nona Mahendra juga sangat cantik. Halo, Nyonya Santoso. Saya Ayah Citra. Ini ibunya. Nyonya Santoso, Kehadiran kalian berdua sungguh menghormati suamiku. Silakan masuk. Nyonya, pasti Anda sudah lama berdiri di sini. Pasti lelah. Bagaimana kalau masuk istirahat sebentar? Saya gantikan Anda berdiri. Baiklah, aku memang sudah lelah. Nona Mahendra, jangan terlalu lama di sini. Segera masuk ya. Terima kasih atas perhatian Nyonya. Kakak... Kenapa kau bawa Kak Adrian ke sini? Kau tak tahu dia buronan? Nadia Mahendra, apa maksudmu? Kau berani bawa dia ke sini? Apa kau mau Panglima Muda? Serang keluarga Mahendra? Nona besar. Bagaimanapun juga, kau tetap keluarga Mahendra. Kau harus pikirkan juga nama baik keluarga. Kalau tak mau dipukul di depan kediaman Panglima, minggir! Kak Adrian, lihat dia sama sekali tak cinta padamu. Dia hanya peduli gengsinya sendiri. Kalau tidak, mana mungkin dia tahu. Panglima Muda benci keluarga Gunawan, tapi tetap bawa kau ke sini. Apa Nadia cinta aku? Itu urusanmu. Lagi pula, walaupun Nadia tak cinta padaku, aku tetap cinta dia. Kakak, engkau sungguh tak tahu malu. Memaksa datang ke jamuan kediaman Panglima. Kau tak tahu tanpa undangan. Tak boleh masuk. Sayangnya kau pasti kecewa. Aku memang punya undangan. Panglima Besar Santoso sendiri yang kirim. Tak mungkin. Mana mungkin kau punya undangan? Kau cuma perempuan, tanpa dukungan keluarga Mahendra. Mana mungkin dapat undangan dari mana? Citra Mahendra, apa maumu? Kau gila ya? Kau tak tahu undangan kediaman Panglima? Di bagian bawahnya. Ada cap pribadi Nyonya Santoso. Kau tak tahu? Cuma bikin coretan tak karuan, lalu mau pura-pura. Jadi undangan kediaman Panglima? Mimpi! Sudah kubilang, undanganku ini diberikan langsung oleh Panglima Besar Santoso. Hahaha! Ngaco apa kau? Panglima Besar sibuk sekali urusannya. Mana sempat urus hal kecil begini? Dikasih langsung? Kalau mau bohong, buatlah yang meyakinkan. Nadia Mahendra. Untuk bisa masuk ke kediaman Panglima, segala cara ditempuh ya. Berani memalsukan undangan? Pergi sana. Nona besar, sungguh memalukan. Kalian semua gila ya? Ayo Adrian, abaikan saja. Berdiri! Aku sebentar lagi, jadi menantu Nyonya Santoso. Tanpa perintahku, siapa berani biarkan kalian masuk? Silakan masuk kalian berdua. Kau tuli? Jangan biarkan mereka masuk. Ada keributan apa ini? Nyonya Santoso. Ada apa ini? Di depan banyak orang, ribut-ribut. Nyonya, ini kakak saya. Dia memalsukan undangan. Mau menyusup ke jamuan Nyonya. Dia juga bawa orang Gunawan yang paling dibenci Panglima Muda buat onar. Saya cegah dia masuk. Dia malah menghina saya. Membawa orang Gunawan? Siapa di kota Surya Indah yang tak tahu? Keluarga Gunawan pengecut karena bersekongkol dengan perampok. Sudah kumasukkan penjara. Masih ada yang kabur? Mari kita lihat siapa berani-beraninya. Itu dia! Gunawan? Ya, itu buronan keluarga Gunawan. Kakak sembunyikan buronan saja sudah keterlaluan, masih dibawa ke pesta. Niatnya busuk sekali. Kau bilang dia orang Gunawan ya? Kok aku rasa tak pernah lihat? Benar, aku tak pernah lihat. Nyonya Santoso, dia memang marga Gunawan. Tapi sudah bertahun-tahun lalu, dia diusir keluarga Gunawan, dibiarkan hidup seadanya. Jadi soal keluarga Gunawan bersekongkol dengan perampok, tak ada hubungannya dengan dia. Tak ada hubungan. Sudah diusir dari keluarga Gunawan, begitu? Oh ya, pasti tak ada hubungan. Kasihan juga. Nyonya, meski dia bukan buronan, tapi Nadia Mahendra, dia memalsukan undangan, mau menyusup ke kediaman Panglima. Tidak tahu, apa tujuannya? Oh, betul. Lihat, dia bahkan memalsukan tanda tangan Panglima Besar. Cepat, gas lagi. Cepat pulang ke kediaman. Aku terlalu sibuk 2 hari ini, sampai lupa memberitahu Nyonya Santoso. Cewek yang disukai Adrian. Bukan Citra Mahendra yang pernah berkunjung, melainkan kakaknya, Nadia Mahendra. Aku malah mengundang Nadia Mahendra.
Semoga saja tidak terjadi masalah. Ini aku belum pernah lihat. Tanda tangan suamiku, Pak Santoso. Sulit kubedakan. Tak peduli itu tanda tangan asli atau palsu, Adrian yang membawanya sendiri. Masih perlu undangan apa lagi? Nadia. Nadia Mahendra. Nona Nadia Mahendra dan serta Tuan Adrian ini, karena sudah datang, ikut serta dalam jamuan malam ini. Nyonya, mereka tidak punya undangan. Bagaimana bisa ikut jamuan? Mereka berdua tamu kehormatanku. Lagi pula, jamuan yang kuselenggarakan, siapapun bisa kuundang. Kapan kau berhak menentukan? Tapi, Nyonya, Siapa bilang dia tidak punya undangan? masa sih? Dari mana kau dapat undangannya? Kau yang mencuri ini? Coba buka dan lihat. Siapa nama tamu undangan di dalamnya? Tentu saja undangan dariku. Nona kedua Mahendra, kau tak paham masalahnya. Lalu menuduh orang seenaknya? Beginikah cara didik keluarga Mahendra? Nyonya Santoso, dia masih anak-anak, belum mengerti. Janganlah ditanggapi serius. Benar, Nyonya Santoso. Mohon maafkanlah. Jangan marahi Citra. Jangan terulang lagi. Panglima Besar datang. Selamat datang, Panglima Besar. Nyonya, aku tak terlambat kan? Panglima Besar, ada yang memalsukan tanda tangan Anda, membuat undangan palsu. Anda tak boleh membiarkannya. Siapa itu? Berani memalsukan tanda tanganku Bima Santoso? Nona Besar Mahendra, lama tidak berjumpa. Hal yang kau minta selidiki waktu itu, sudah ada kabarnya. Bagaimana kalau setelah jamuan malam ini, kau tinggal sebentar? Cepat sekali. Terima kasih, Panglima Besar Santoso. Jika maksudmu yang memalsukan tanda tangan adalah Nona Besar Mahendra, tak usah kau lanjutkan. Sebab undangan Nona Nadia Mahendra, kuserahkan sendiri. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya di jamuan keluarga Santoso. Kini jamuan malam telah dimulai. Para tamu, silakan bersantai. Nyonya Panglima Besar, aku baru tahu 2 hari lalu. Kita berdua salah paham. Nadia Mahendra itulah pujaan hati Adrian kita. Bukan Citra Mahendra itu. Aku bilang juga, Citra Mahendra ini rasanya selalu ada yang aneh. Meski kelihatannya manis, tapi terlalu merayu padaku. Suka menjilat yang di atas, menginjak yang di bawah. Aku heran Adrian, kok suka orang begitu? Ternyata bukan dia. Nadia Mahendra ini perempuan yang sangat mampu. Kemampuannya setara dengan Adrian kita. Rumah judi Cakrawala, tahu kan? Itu miliknya. Rumah judi Cakrawala, yang di kota Surya Indah itu rumah judi terbesar. Benar-benar gadis hebat. Bukan. Kamu kenapa sih? Kenapa Nyonya Panglima Besar bilang, kamu tamu kehormatannya? Dan undangan ini dari mana? Kasihanilah aku. Sebenarnya aku sudah bertemu dengan Panglima Muda. Secara diam-diam. Dia tahu, aku sudah tak ada hubungan dengan keluarga Gunawan. Nyonya Santoso kasihan padaku. Jadi dia memberi aku undangan, suruh aku datang. Melihat dunia. Awalnya aku mau bilang padamu, tapi tak kusangka. Kau lebih dulu mengeluarkan undanganmu. Jadi aku tak sempat bilang. Aku tahu salah. Aku sudah berdamai dengan Panglima Muda. Jadi statusku sebagai buronan sudah tak ada. Awalnya Nadia mau menyokongiku untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa. Harus cari alasan lain. Nadia, walaupun Panglima Muda ini tak peduli statusku, tapi kau tahu kan, aku sudah diusir. Aku ini tak punya uang. Jadi, masih harus mengandalkanmu. Baiklah. Aku akan terpaksa memelihara burung kenarimu ini. Lain kali ada hal seperti ini, beritahu aku lebih awal. Aku hampir mengira Nona Mutiara itu sebagai menantuku. Baik Nyonya, pasti. Tamu begitu banyak, tolong bantu aku urus sedikit. Baik, aku mau pergi lihat menantuku. Hmm, Nona Nadia Mahendra. Aduh! Nyonya Santoso. Nadia, ternyata kau diundang oleh Pak Santoso kami. Sungguh menyesal. Hampir saja kau diusir oleh orang yang tak ada hubungannya. Sungguh minta maaf. Nyonya Santoso, tak usah minta maaf. Tapi ada orang yang jelas-jelas orang luar berani meminjam kuasa untuk menindas, mengusir tamu Nyonya. Nadia Mahendra, kau keterlaluan. Nyonya, saya juga demi kediaman Panglima. Lihat, semua undangan dikirim langsung oleh Nyonya. Hanya dia yang dapat dari Panglima Besar. Siapa Panglima Besar? Bahkan ayah saya saja tak pernah bertemu beliau. Mana mungkin dia kenal? Bisa jadi saya salah sangka. Bukankah itu wajar? Nadia Mahendra, kau berani di depan banyak orang menamparku? Citra Mahendra, ucapanmu penuh fitnah.
Perempuan kenapa? Aku perempuan, tapi masih lebih hebat dari ayah tak bergunamu. Kau anak durhaka. Demi seorang selir, dan juga anak perempuan selir bekas penari ini, kau tega tinggalkan istri pertamamu? Bahkan ancam nyawa istri pertama untuk mengintimidasi anak kandung sendiri? Kalau aku anak durhaka, lalu kenapa? Tak disangka, Arman Mahendra ternyata orang macam ini. Demi seorang penari, bisa perlakukan istri sah dan anak kandung seperti itu. Tak disangka ya. Aku harus beritahu suamiku. Nanti jangan berbisnis dengan orang macam ini. Wah, Tuan! Nadia, Panglima Besar Santoso menunggumu di atas. Maafkan kelakuan saya. Nona Mahendra, Panglima Besar Santoso. mengenai orang yang kau minta kami cari, saat ini sudah ada petunjuk. Benarkah? Bawahan saya menemukan Arman Mahendra terus memindahkan seseorang, sepertinya ibumu. Hanya kami belum menemukan alamat pastinya. Untuk sementara, jangan kau picu amarahnya. Tunggu kami berhasil melacak alamatnya, baru kita bicara. Saya mengerti. Panglima Besar Santoso, kali ini Anda sungguh sangat membantu saya. Terima kasih banyak. Jangan sungkan. Kita kan sekutu. Bantuan kecil bukan apa-apa. Sekutu? Iya benar. Sekutu. Rumah judi Cakrawalamu dengan militer kami adalah sekutu. Begitulah, sekutu. Kalau begitu saya pulang dulu. Baik-baik, tidak usah antar. Kamu ini baru sekarang bawa orang yang disukai. Pulang ke rumah. Tak beritahu kami sebelumnya. Siapa itu? Buat aku dan ayah angkatmu, salah mengira Citra Mahendra. Sebagai pujaan hatimu, ajudan bahkan sudah kirim banyak hadiah ke keluarga Mahendra. Ini salah anakmu ini. Tak jelaskan pada ayah dan ibu angkat. Jadi timbul salah paham ini. Tidak boleh. Hadiah-hadiah itu kan untuk menantu keluarga kita. Jangan sampai diambil Citra Mahendra. Besok aku suruh orang ambil kembali. Adrian, hari ini ketemu Nadia. Ibu angkat rasa dia anak baik. Kapan rencana kalian menikah? Cuma tanya satu, kok reaksimu berlebihan? Ibu angkat, aku juga mau nikah sama Nadia, tapi belum tahu caranya. Bilang identitasku padanya. Harus cepat ya. Aku ayah angkatmu dan kamu. Kami tunggu cucu. Nadia Mahendra brengsek. Berani mempermalukanku di depan umum. Aku harus minta papa. Memberimu pelajaran. Siapa yang ganggu nona kedua kami? Bagaimana kalau aku bantu beri dia pelajaran? Kak Dimas. Kak Dimas. Hai, Kak Dimas. Ya, kakakku itu. Dia tak cuma pukul aku, tapi juga hina ayah. Hina aku, tak apa. Tapi ayah kan ayah kandungnya. Masa dia berani? Masa dia berani? memang ada orang begitu? Kak Dimas. Entah apa yang dikatakan kakak pada Nyonya Santoso. Sekarang Nyonya Santoso sangat benci padaku. Tolong bicarakan aku pada Nyonya Santoso agar dia tak membenciku. Oh ya, ngomong-ngomong Kak Dimas, Panglima Muda sekarang di mana? Kau tanya Panglima Muda untuk apa? Dia ayahku. Ada urusan ingin bertemu Panglima Muda. Oh, barusan saat aku keluar, lihat dia ada di dalam kamar. Baik, Kak Dimas silakan urus dulu pekerjaanmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Siapa? Panglima Muda. Aku Citra. Citra Mahendra. Membelakang. Panglima Muda. Aku sudah lama mengagumimu. Nyonya Santoso juga bermaksud menjodohkan keluarga Mahendra. Bahkan memberi banyak hadiah padaku. Panglima Muda. Aku sungguh menyukaimu. Lagi pula Nyonya ingin menyatukan kita. Lebih baik kau turuti keinginannya. Langsung saja kita jadi suami istri. Pengawal. Angkat dia pergi.
Panglima muda sungguh pemuda berbakat. Di usia muda sudah ikut Panglima Besar Santoso. Malang melintang kemana-mana, menang banyak pertempuran. Dengar-dengar Panglima Muda belum menikah. Ah, entah gadis siapa yang beruntung bisa menikah dengan Panglima Muda. Kudengar, Nyonya Santoso sudah menjodohkannya. Itu gadis yang menggandeng lengannya di pintu tadi, yang pakai baju putih. Katanya dia nona kedua keluarga Mahendra. Citra Mahendra. Nyonya Santoso akan menikahkan Panglima Muda dengan Citra Mahendra. Tapi sikap mereka tadi tidak terlihat begitu. Aneh. Siluet orang ini kenapa terlihat sangat mirip Adrian? Ada perlu? Maaf, Panglima Muda. Kulihat dari belakang, agak mirip pacarku. Jadi aku salah orang. Pacar. Katanya aku pacarnya. Ramai di sini. Wajar salah lihat. Panglima muda sudah sampai usia itu, saatnya menikah. Kebetulan aku punya anak perempuan. Cantiknya luar biasa. Perangainya juga baik. Panglima muda, pertimbangkanlah. Maaf, aku sudah ada yang dicintai. Gadis siapa yang beruntung? Dengar-dengar Nyonya Shen menyukai nona keluarga Meng? Yang itu? Dia memang marga Meng. Selamat Panglima Muda dan Nona Meng. Masa sih? Panglima Muda ini suka Meng Zhenju? Seleranya aneh. Maaf. Kalau gitu aku cari pacar dulu. Permisi. Maaf, minta izin sebentar. Aneh. Gucin di mana? Baru bicara langsung hilang. Panglima Muda, tunggu. Mana dia? Hei, Cari siapa? kau bikin kaget. Dari mana kau muncul? Aku tadi ikut kamu masuk. Kau mencurigakan. Cari apa? Tak mungkin. Tadi kulihat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Cuma aku dan Panglima Muda di sini. Hanya Panglima Muda. Wei. Sebenarnya aku... Kau janji ketemu Panglima Muda di sini. Benar kan? Aku sudah janji sama Panglima Muda. Tapi Panglima Muda ini sangat benci keluarga Gunawan. Buat apa ketemu kau? Dia kasihan sama aku. Panglima Muda benci keluarga Gunawan. Aku juga benci mereka. Kami berdua sangat cocok sayang baru ketemu. Makanya janji ketemu hari ini. Tapi dia terlalu sibuk. Cuma hari ini dia ada waktu. Dia memang orang baik. Baik sih baik. Sibuk juga beneran sibuk. Wei. Kalau gitu kita sekarang bisa dibilang pacaran nggak? Pacaran apaan? Aku ini penyokongmu. Oh, Kalau mau pacaran, boleh juga. Nggak dengar ya sudah. Panglima Muda datang. Tampilok dia 2 kali. Apa? Kau bilang apa? Mau ambil kembali semua hadiah? Komandan bercanda kan? Hadiah yang sudah diberikan. Mana ada yang minta kembali? Hadiah-hadiah ini dari Nyonya untuk menantunya. Tentu harus diambil kembali. Ini Nyonya Santoso maksudnya apa? Sebelumnya, bukannya beliau suka mutiara kami, bahkan mau menjadikan mutiara kami sebagai menantunya? Waktu itu Nyonya salah mengenali orang sebagai ganti rugi. Ini hadiah dari Nyonya untuk nona kedua. Ini... Aku tak mau ini. Aku mau ketemu Nyonya Santoso. Pasti ada kesalahpahaman. Biarkan aku jelaskan padanya. Nyonya tak akan menemui Anda. Nona kedua, gelang di pergelangan tanganmu, juga hadiah Nyonya untuk menantu. Segera kembalikan padaku. Kau mau apa? Aduh! Kalian. Barang-barang lainnya, kembalikan ke kediaman Panglima. Dalam 3 hari. Kalau tidak, akan dianggap pencurian. Ayo pergi. Kau. Aduh! Semuanya hancur. Ini semua salah Nadia Mahendra. Kalau bukan karena dia, aku tak akan dipermalukan di depan Nyonya Santoso. Semua salah dia. Bajingan ini, apa gunanya aku melahirkannya? Hanya tahu merepotkanku.
Kalau aku sengsara, Nadia Mahendra juga jangan harap hidup tenang. Ayah! Perjodohan kita dengan keluarga Surya sudah tertunda terlalu lama. Sudah waktunya kakak menepati janji pernikahan. Apa ini benar-benar berguna? Surya, jangan lupa, waktu itu preman yang kau cari, kan juga dari rumah judi Cakrawala. Tetap saja sampah. Yang dulu itu sampah kelas rendah. Hanya anak buah kecil. Kali ini aku cari langsung bos mereka. Bosnya, aku tak percaya. Tak bisa mengatasi satu perempuan. Wah, aku kayaknya lihat Mang Jiwei. Dia ke kasino Changle buat apa? Nggak mungkin. Meski itu dia pun, mungkin cuma mau main. Lupakan dia. Ayo kita pergi. Aduh. Bos! Kami buta, tak tahu siapa yang kami hadapi. Tak mengenali Anda. Kami mohon, ampunilah kami. Ampunilah kami. Bos, Anda murah hati, janganlah banyak perhitungan. Ini semua gara-gara Sun Peng. Dia yang bayar kami untuk ganggu Anda. Salah Sun Peng. Ya, salah Sun Peng. Dia sama si perempuan itu, bos. Saya tak berani lagi. Nyahlah. Jangan sampai ada lagi. Terima kasih, bos. Sialan. Jangan sampai kutemu Sun Peng lagi. Si brengsek. Bos, lihat. Bagus. Sun Peng, kau masih berani muncul di sini? Aku lagi cari kau. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Kalau bukan kau, mana mungkin kami berani lawan orang penting? Lawan orang penting? Bukan urusanku. Lepaskan aku sekarang. Aku hari ini datang untuk temui bos kalian. Dia mau temui bos. Mana mungkin? Waktu itu, bukannya dia suruh kita serang bos. Hormat sedikit. Atau kalian akan kena batunya. Kenzo, ayo pergi. Hahaha. Wah, tamu langka. Tuan Muda Sun datang. Silakan duduk. Bang Laksono, lihat masalah yang kubicarakan dulu. Aduh, Tuan Muda Surya. Bos utama kami baru bilang, kami dilarang terima pekerjaan sampingan. Kebetulan sekali. Tapi, bisa saja diatur. Bang, aku punya kakak. 1000 kali lebih cantik. Oh, benarkah? Bang, aku ini biasa saja. Tak pantas untukmu. Tapi, kakakku itu sangat cantik. Kalau Bang mau bantu, kami akan... Hahaha. Hei. Baik. Ikuti katamu. Tak masalah. Apa yang harum sekali ini? Ini, Makan malam lilin buatanku. aku yang buat. Kau hebat sekali. Aku merasa sangat bahagia. Cicipi. Cicipi. Enak. Kok bisa segitu hebatnya? Kau bisa segalanya. Kalau suka, aku buatkan tiap hari. Nanti aku pulang makan malam tiap hari. Tiap hari ku buat. Tiap hari. Ini. Nadia, gelang ini ditinggalkan ibuku untukku. Dia bilang, ini untuk menantunya satu-satunya. Hari ini, atas namanya aku berikan padamu. Nadia, maukah kau menikah denganku? Aku mau.
Identitas asliku akan kusampaikan padanya saat persiapan pernikahan. Apa katamu? Nadia setuju menikah denganmu? Benar, kau akan punya menantu. Hahaha. Bagus. Memang anakku. Hai! Sampaikan berita ini ke kediaman Panglima. Segera akan mengadakan pesta. Siap. Tunggu. Kirimkan ke Villa Mahendra untuk Nona Nadia Mahendra. Bukan yang di kediaman Mahendra. Jangan salah lagi. Siap. Nadia Mahendra. Nadia Mahendra, buka pintu. Kalian mau apa? Mau apa? Besok, Tuan Muda Surya akan mengadakan jamuan di ruang VIP Hotel Damai. Keluarga kita harus hadir. Kau juga harus ikut. Aku tidak mau. Nadia Mahendra. Kau tak bisa menolak. Mengajakmu adalah kehormatan. Mau tak mau, kau harus pergi. Besok aku ada urusan bisnis dengan Tuan Surya. Kalau kau tidak pergi, kau jangan harap bisa bertemu dengan ibumu. Tak tahu malu. Aku tahan sekali ini saja. Setelah Panglima Santoso temukan ibu, keluarga Mahendra pasti akan kubuat menyesal. Baik. Hotel Damai, kan? Besok aku datang tepat waktu. Asal kalian jangan menyesal. Nadia Mahendra, jangan salahkan aku. Besok acara penting. Kau pakai baju lusuh begini hanya akan mempermalukan diri. Tak usah repot. Pelan-pelan, tidak antar. Bukannya aku akan pergi. Masih tunggu apa? Mana Kak Adrian? Dia tidak ada? Tidak ada. Enya, aku mau lihat kalian. Kau, kau anak durhaka. Hai Kak Adrian, aku... Ini, Bukan apa-apa. Yang ganggu hidup bahagia kami. oh. Itu Nadia. Aku ada urusan akhir-akhir ini. Mungkin bakal sibuk. Pulangnya agak malam. Lapor dulu. Urusan apa lagi? Mau kerja diam-diam? Iya. Panglima muda mau nikah. Suruh aku bantu urus pernikahannya. Katanya di kota Surya Indah, nggak punya teman. Makanya suruh aku. Panglima muda mau nikah? Maaf ya. Aku udah punya orang yang disuka. Dengar Nyonya Santoso suka Nona keluarga Mahendra. Yang itu? Haha, dia emang marga Mahendra. Calon istri Panglima muda. Jangan-jangan Citra Mahendra? Malam pesta itu Citra Mahendra sama Nyonya Santoso. Cara bicaranya seperti Nyonya rumah. Masa iya Citra Mahendra? Nadia. Melamun apa? Panglima muda. Calon istrinya bukan Citra Mahendra, kan? Citra Mahendra. Masa Panglima muda suka orang kayak Citra Mahendra? Terus calonnya siapa? Ini gak terlalu tahu. Beneran? Beneran? Baiklah. Aku percaya dulu. Nanti saat Panglima muda menikah, ingat ajak aku ya. Ikut merasakan kebahagiaannya. Boleh, tak masalah. Wah, lengkap semua. Cepat duduk sana. Biar banyak sesepuh menunggumu. Sungguh tak tahu diri. Aku kan tak terlambat. Anda sendiri yang datang lebih awal. Ada hubungan apa denganku? Benar-benar tak tahu aturan. Berani bicara begitu pada sesepuh. Laomong, Ya, bagaimana kau didik anakmu ini? dia dibesarkan di luar. Memang tak punya tata krama. Nadia Mahendra, cepat. Minta maaf pada Paman Surya. Minta maaf? Saat aku mengakuimu, kau adalah sesepuh. Saat aku tak mengakuimu, kau siapa? Minta maaf? Kau pantas? Kau ini perempuan. Bicaranya kasar sekali. Nanti setelah kau menikah keluarga kami, harus kuajari aturan baik-baik. Jangan sampai membalikkan. Keluarga kami di luar. Apa katamu? Ini minum anggur merah, bukan obat tradisional. Kenapa jadi gila? Histeria? Sakit ya pergi ke tabib. Kalau tabib tak ampuh, pergi ke dokter. Tak ada urusan ngapain ngamuk di luar. Nadia Mahendra,
Bagaimana kau bicara pada ibuku? Apa kata ibuku salah? Kau putri keluarga Mahendra. Lambat laun akan kau jadi istriku. Bukankah ibu mengajarimu tata krama? Bukankah itu benar? Otakmu di mana? Atau kau tak mengerti bahasa manusia? Putri keluarga Mahendra adalah Citra Mahendra. Apa urusanku? Siapa bilang mau menikahimu? Kakak, aku dan Kak Dimas saling mencintai. Sudah mau bertunangan. Jadi putri keluarga Mahendra, hanya kau yang bisa dinikahkan. Hah? Rupanya ini jamuan berbahaya. Kau dan Dimas saling mencintai? Aku dan Adrian juga saling mencintai. Dan kami sudah mau menikah. Apa katamu? Kak Adrian mau menikahimu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kukatakan sekali lagi. Keluarga Mahendra mau menikahkan siapa? Silakan. Bukan urusanku. Permisi. Nadia Mahendra. Ini acara yang kuselenggarakan. Kau pikir bisa pergi sesukamu? Kau kira hari ini kau bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat? Apa maksudmu? Kau telah menghinaku dulu. Sekarang giliranmu merasakan penghinaan. Nadia Mahendra, kau mau tak mau harus menikah. Makananku, Sunpong, tak mudah dinikmati. Kau kira beberapa preman bisa mengalahkanku? Lupa pelajaran terakhir? Kau pikir aku cuma bawa segini orang? Bang Bayu, Tuan Muda Surya, ini yang kau bilang si cantik? Benar-benar cantik sekali ya. Bang Bayu, ini dia perempuan sialan itu. Kau puas kan? Puas. Kau siapa? Yang ini adalah bos rumah judi Cakrawala kami, Bayu Laksono. Bos Laksono punya banyak anak buah. Bisa menyenangkan hati Bang Bayu, itu adalah keberuntunganmu. Maksudmu, kalian semua orang rumah judi Cakrawala? Tentu saja. Takut kan? Depan sana, ada apa? Kenapa ramai sekali? Apa ada keributan? Nggak tahu ya. Kita lihat saja yuk. Wah, Bang Bayu, ada angin apa yang bawa kau ke sini? Mau ngasih pelajaran ke cewek kecil. Cewek? Pas. Bang Bayu, orang ini nggak bisa kita ganggu. Dia adalah bos sebenarnya. Dari rumah judi Cakrawala kita. Dasar mabok. Kau mabok berat ya? Hah? Cewek ini mungkin jadi bos rumah judi Cakrawala kita? Saudara-saudara, menurut kalian mungkin nggak? Cepat panggil bos kita. Kalian yakin mau melawanku? Jangan salahkan aku nanti. Pergi sekarang, masih ada jalan keluar. Kakak, jangan bicara besar. Aku sarankan kamu, minta maaf, lalu berlutut. Mungkin Tuan Muda Sun dan Bang Bayu bisa memaafkanmu. Kalau mau berlutut, silakan sendiri. Jangan cari-cari alasan. Kamu, Sudah. Cuma perempuan kecil, mau bikin onar apa lagi? Saudara-saudara, serang mereka. Ibu, sudah cukup baik. Persiapan ibu, sudah sangat matang. Kudengar di Kota Surya Indah, koki restoran ini memasaknya juara. Nanti kita sewa dia untuk masak di pernikahan kalian. Tamu yang mau diundang, keluarga Zhang, keluarga Li, keluarga Sun tidak bisa, musuh Nadia. Lalu yang ini, Panglima Muda, Nyonya, ada masalah besar. Keluarga Sun dan Mahendra mengadakan jamuan berbahaya di Hotel Damai, menipu Nona Mahendra untuk datang, dan memaksa dia bertunangan dengan Sun Peng. Berani sekali. Berani-berani rebut menantuku. Adrian, segera bawa pasukanmu ke sana. Pastikan menantuku kembali dengan selamat. saudara-saudara, ambil senjata. Aduh sakit. Perempuan sialan berani menginjak tanganku. Saudara-saudara, serang mereka. Beresiko bagi yang berani. Beresiko bagi yang berani sentuh dia. Kak Adrian, kau kenapa di sini? Ini... Lapor Panglima Muda, semua sudah diamankan. Panglima Muda. Dia memanggilmu Panglima Muda? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kak Adrian adalah Panglima Muda? Aku tahu. Orang-orang ini kau yang suruh berpura-pura, kan?
Kak Adrian, beraninya kau. Nadia, nanti ku jelaskan. Kau harus jelaskan semuanya nanti. Kalau tidak, Aku akan berlutut di papan cuci. Bawa pergi. Aduh, Panglima Muda. Kami dari Rumah Judi Cakrawala. Kami satu keluarga dengan angkatan bersenjata. Atas nama bos kami, ampunilah kami. Atas nama bos kalian? Bos Mahendra, apa pendapatmu? Kau, apa maksudmu? Bawa pergi. Tunggu. Apa itu benar? Bayu Laksono itu benar bawa anak buah kepung bos kita? 100% benar. Kami bahkan bilang padanya, itu bos kita. Tapi Bayu Laksono tak percaya. Malah menghina kami semua. Sungguh tak tahu diri. Cepat antaraku. Bawa pergi. Tunggu. Aduh, Bos Pratama, kau datang menyelamatkanku, kan? Aku dari Rumah Judi Cakrawala. Cepat katakan pada Panglima Muda. Aduh, kita satu keluarga dengan tentara. Dasar bodoh. Kau tahu siapa yang kau lawan hari ini? Dia bos terbesar Rumah Judi Cakrawala kami, Nadia Mahendra. Masih minta aku membelamu? Kau patut bersyukur. Ditangkap tentara. Kalau tidak, pasti kau hidup sengsara. Mati pun sulit. Ini dia bos Rumah Judi Cakrawala? Tidak mungkin, mustahil. Ini bos. Bos, bukan bos besar. Aku buta tak mengenali. Maafkan aku sekali ini. Takkan berani lagi. saat tak tahu siapa aku, sikapmu berbeda. Bawa pergi. Ayo. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Tidak mungkin. Nadia Mahendra bos judi? Bagaimana bisa? Ini semua bohong. Semua palsu, benar kan? Dasar perempuan. Seharusnya Papa Mahendra tak bawa engkau dari desa. Kau rampas segalanya dariku. Kau yang merebut Kak Adrian dariku. Jaga. Tidak. Kau tak boleh menangkapku. Lepaskan. Aku tunangan Kak Dimas. Dia anak sekretaris Wijaya. Panglima Besar Santoso. Ayah angkatku punya puluhan sekretaris. Yang Marga Wijaya saja 3. Nadia, kau pukul aku lagi. Dasar bajingan. Memang kau yang pantas kupukul. Kutampar kau karena bapakku Nadrian. Kau hancurkan hubungan kami. Kutampar kau karena kau mengatur skema jahat, bahkan berkomplot melawan ibuku. Dan seluruh keluargamu. Tak satu pun akan luput. Nadia Mahendra! Pikirkan ibumu. Kau ingin membunuhnya? Yang ingin membunuhnya bukan aku. Tapi kau yang berhati iblis. Maaf ya. Ibu Nadia sudah kuselamatkan dan kulindungi di kediaman Panglima. Jangan harap bisa mengancam Nadia dengan ibu mertuaku lagi. Masukkan mereka ke penjara. Layani mereka baik-baik. Bawa pergi. Adrian. Tidak mungkin. Kak Adrian. Dasar anak durhaka. Kau anak durhaka. Ibu. Kau baik-baik saja? Nadia, tenang saja. Ibu baik-baik. Iya, hanya terlihat lemah. Istirahat sebentar pasti sembuh. Arman Mahendra itu benar-benar brengsek. Ibu menemani dia berjuang. Setelah sukses, dia tega tinggalkan istrinya. Pantas mati. Ini Adrian kan? Aduh, bertahun-tahun tak jumpa. Bibi hampir tak kenal. Bibi. Iya. Ini Adrian. Bagus. Bu, kali ini berkat dia dan Panglima Santoso, aku baru bisa jumpa ibu. Bagus. Mari. Bibi. Ibu tahu. Adrian Gunawan, perasaanmu padanya. Ibu sudah lama tahu. Aku juga tak menentang kalian berdua bersama. Hahaha. Kalian rencananya kapan menikah? Bu. Bibi. Aku sudah mempersiapkan pernikahan. Bagus. Baguslah. Aduh.
Lebih cepat kalian menikah akan menghilangkan satu beban di hatiku. Bagus. Baguslah. Hahaha. Bu, Ya. Kamu, Nadia, Nadia, kamu mau apa? rumahku kecil, tak muat menampung toko besar seperti Panglima Muda Gunawan. Silakan Panglima Muda kembali ke kediaman Panglima. Jangan marah. Aku tahu salah. Jangan usir aku. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Jadi, karena aku salah mengenali, lalu kau ikuti saja kesalahanku, lalu mendekatiku? Awalnya aku ingin setelah balas dendam, baru mencarimu. Tapi tak disangka salah langkah, kau anggap aku buronan. Bahkan bilang mau menjadikanku piaraan kesayangan. Jadi aku... Nadia, aku tahu salah. Nanti tak berani lagi. Maafkan aku. Kamu, kenapa tak bilang dari dulu? Kau buat aku kira kau kembali untuk Citra Mahendra. Hampir saja aku salah paham. Aku tahu salah. Jadi, boleh aku bangun? Tidak. Bangunlah. Sudah kuduga, istriku paling sayang padaku. Siapa istrimu? Kau sudah janji padaku, lambat laun kau pasti jadi. Adrian. Adrian. Aduh, miring-miring ke kiri sedikit. Iya. Kamu geser lagi ke kanan sedikit. Nah, itu. Baru pas di tengah. Adrian akhirnya akan berkeluarga. Batu di hatiku akhirnya jatuh. Nadia anak yang baik. Adrian beruntung sekali. Kerjakan dengan teliti. Ini acara besar di kediaman ini. Harus membuat Adrian dan Nadia puas. Nyonya muda, penjara kotor dan berantakan. Lebih baik jangan berlama-lama, agar tidak membahayakan kesehatan Nyonya. Terima kasih. Aku mau bicara sebentar. Nadia Mahendra, kenapa kau ada di sini? Kau datang hanya untuk menertawakan kami, kan? Enya kau. Itu Nadia. Kau datang menjemputku, ya? Aduh, aku tahu kau anak yang baik. Sebelumnya salahku. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu. Dan ibumu seperti itu. Kau cepat selamatkan aku dari sini. Di dalam sini benar-benar bukan untuk manusia, Nadia. Iya, Nona besar. Di sini dingin dan lapar. Makanan yang kami dapat pun, lepaskan kami. Setelah keluar nanti, kami akan jadi budak sepenuh hati untukmu. Ya. Mama, Papa Mahendra, kenapa kalian bisa memohon padanya? Kurang ajar. Bagaimana caramu bicara pada kakakmu? Benar! Ayah. Kenapa bahkan ayah memukulku? Aku ini tunangan Kak Dimas. Pasti dia akan menyelamatkanku. Kak Dimas. Aduh, Ayah Dimas, kemarin sudah di hadapan Panglima Besar Santoso memutuskan hubungan dengan keluargamu. Masih berharap dia menolongmu? Ngarap! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau bohong, kan? Pasti dia akan menyelamatkanku. Kau membohongiku. Dasar perempuan sialan. Perempuan sialan. Dia pasti akan menyelamatkanku. Kau membohongiku. Dasar perempuan sialan. Perempuan sialan. Baik. Kalau begitu tunggulah Kak Dimasmu menyelamatkanmu. Oh iya, sepertinya dia kemarin bertunangan dengan putri orang. Tunanganmu itu kini tunangan orang lain.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku datang hari ini hanya ingin memberitahu, aku akan nikah dengan Adrian Gunawan. Dia sangat baik padaku. Aku bahagia. Tidak! Bukankah keluarga Surya sudah pergi? Mereka pasti berusaha menyelamatkan kami. Wah, keluarga mereka bangkrut. Hutang ke judi Cakrawala sampai segunung. Sekarang lagi kalang kabut. Masih tunggu mereka menolongmu? Tinggal saja di penjara dan membusuklah. Nadia Mahendra. Nadia Mahendra, kau akan mati sengsara. Dasar anak durhaka. Dulu saat lahirkanmu, harusnya aku cekik kau. Dulu seharusnya aku tak jemput kau dari desa. Nadia Mahendra, pulang kau. Aduh, Nyonya Besan, di hari bahagia ini, kenapa menangis? Kita harus bersyukur untuk mereka. Aku terlalu senang, jadi terharu. Nadia, dari kecil susah hidupnya. Sekarang dia akhirnya dapat kebahagiaannya. Sebagai ibunya, aku turut gembira. Ayo semuanya, suruh pengantin cium. Wah! Cium, cium. Cium, Cium. cium. Tunggu apa? Cepat cium. Ya, cepat cium. 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 Wah!